Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan lancar dan semoga selalu diberikan kemudahan. Kemudian semoga mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Baik. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, apa kabarnya nih? Semangat gak? Semangat. Senyum dong. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum lebih jauh, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Kalian bisa memperkenalkan diri kalian disertai dengan hobi kalian. Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fitika Dwi Wilaswati. Hobi saya memasak dan menonton. Nah, selanjutnya giliran kalian. Silakan yang mau duluan. Siapa? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Randi. Hobi saya main bola. Siapa lagi? Saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Saputra dan hobi saya menggambar. Oke. Nama saya Muhammad Yudin Arifin, hobi saya mancing. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau memastikan dulu apakah kalian sudah merasa nyaman dengan tempat duduk kalian yang sekarang? Sudah Bu. Kalau ada yang ingin pindah atau mengatur posisi duduknya, boleh ya, karena kenyamanan kalian itu penting agar kita bisa berbicara dengan lebih terbuka. Baik Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu konseling kelompok. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, sedikit Ibu jelaskan ya terkait dengan konseling kelompok, yaitu proses di mana kelompok orang berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan emosional. Dipandu oleh fasilitator, tujuannya adalah untuk belajar dari satu sama lain dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Baik, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang kerahasiaan. Ini sangat penting ya anak-anak. Apapun yang kita bicarakan di dalam ruangan ini hanya kita berempat yang tahu. Tidak boleh ada yang bocor keluar, baik kepada teman-teman di luar, keluarga, atau siapapun. Ini adalah ruang aman kita, tempat di mana kalian bisa berbicara dengan bebas, tanpa takut diketahui oleh orang lain. Apakah kalian bersedia untuk menjaga kerahasiaan ini? Bersedia. Baik, terima kasih untuk kesepakatan kalian. Selanjutnya, untuk waktu konseling kelompok kita hari ini adalah 45 menit. Jadi kita punya cukup banyak waktu untuk berbagi dan berdiskusi. Paham? Paham Bu. Oke, sekarang Ibu mau memimpin kalian untuk mengungkapkan ikrar dari janji kita supaya kita bisa menjaga asas kerahasiaan. Bisa? Bisa Bu. Coba kalian angkat tangan kanan kalian, lalu taruh di dada kiri kalian. Kemudian ucapkan kalimat yang Ibu bacakan ya. Baik Bu. Baik Bu. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima
menerima, menyimpan, menyimpan, menjaga dan merahasiakan menjaga dan merahasiakan data atau keterangan data atau keterangan yang saya terima yang saya terima dari kelompok ini. dari kelompok ini. Yakin Yakin data atau data atau keterangan keterangan tidak boleh tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke. Coba turunkan tangan kalian, sudah cukup. Itulah janji yang sudah kita ucapkan. Harapannya kita tidak mengingkari janji yang sudah kita utarakan. Begitu ya teman-teman? Iya Ibu. Sekarang Ibu ingin mendengarkan dari kalian apa masalah atau kesulitan yang sedang kalian hadapi akhir-akhir ini. Bisa tentang pelajaran, teman, keluarga, atau apa saja yang membuat kalian merasa terbebani. Baik Bu. Baik Bu. Oke, tidak ada jawaban yang salah di sini. Dan semua perasaan kalian itu valid. Baik Bu. Baik. Oke, Ibu mulai dari Randi dulu ya. Boleh cerita sedikit apa yang sedang Randi rasakan atau hadapi. Bu, jadi saya itu kurang fokus belajar, terus nilai saya turun. Saya merasa tertekan Bu. Oke, terima kasih Randi sudah berani berbagi. Jadi Randi merasa kesulitan fokus dalam belajar ya, Iya Bu. dan itu membuat kamu nilainya menurun ya. Iya Bu. Sehingga Randi merasa tertekan ya. Ibu paham perasaan itu. Baik, kita catat dulu ya sama Ibu. Baik Bu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Deden? Apa yang sedang Deden rasakan? Sering merasa cemas kalau mau presentasi di depan kelas. Jantung saya deg-degan banget, takut salah gitu. Oke, terima kasih Deden. Jadi Deden mengalami kecemasan ketika harus presentasi di depan kelas. Merasa deg-degan dan takut buat kesalahan. Ibu mengerti, itu perasaan yang wajar kok. Baik, kita catat dulu ya Deden. Baik Bu. Oke, yang terakhir Dimas. Bagaimana dengan kamu Dimas? Biasanya di kelas Bu, apalagi kalau guru nanya, saya takut salah jadi diem aja. Teman-teman pada jago-jago, ada yang juara olimpiade, jago basket, saya gak punya bakat apa-apa, nilai juga standar, rasanya saya biasa-biasa aja Bu. Terima kasih Dimas sudah mau berbagi. Jadi Dimas merasa kurang percaya diri dan merasa tertinggal dibanding teman-temannya. Iya Bu. Ibu paham perasaan itu. Dari yang kalian ceritakan tadi, Ibu bisa simpulkan bahwa Randi yang mengalami kesulitan fokus belajar yang berdampak pada penurunan nilai dan menimbulkan perasaan tertekan. Deden mengalami kecemasan saat harus presentasi di depan kelas, dan Dimas merasakan kurangnya percaya diri dan merasa tertinggal dari teman-temannya. Oke. Dari ketiga masalah ini sebenarnya saling berkaitan dengan perasaan dan kepercayaan diri kalian. Dan Ibu ingin kalian tahu kalian tidak sendirian dengan menghadapi ini. Coba ceritakan lebih detail kira-kira apa yang membuat Randi, Deden, dan Dimas seperti itu. Apakah ada hal-hal yang membuat kalian seperti itu? Oke, mungkin boleh dari Randi dulu, bagaimana? Baik Bu. Jadi saya itu setiap mau belajar pikiran saya kemana-mana, terus HP bunyi melulu, lalu saya selalu teringat kepada game yang selalu saya mainkan, dan di rumah juga orang tua saya sering bertengkar. Ibu paham. Oke, kalau dengan Deden dan Dimas bagaimana nih? Kalau saya sejak kelas 7 Bu, waktu itu saya lupa materi pas presentasi. Teman-teman ada yang ketawa, sejak itu setiap mau presentasi langsung deg-degan, mikir gimana kalau lupa lagi, gimana kalau diketawain lagi, tangan keringatan, suara gemeter Bu. Oke,
Ibu paham. Coba kalau Dimas. Kalau saya biasanya di kelas Bu, apalagi kalau guru nanya, saya takut salah jadi diam aja. Teman-teman pada jago-jago, ada yang juara olimpiade, jago basket, ada yang juara, saya gak punya bakat apa-apa, nilai juga standar. Rasanya saya biasa-biasa aja Bu. Oke, Ibu paham ya Dimas. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau terbuka dengan Ibu. Jadi Ibu bisa simpulkan dari Randi, Deden, dan Dimas teridentifikasi beberapa tantangan utama yang mereka hadapi. Randi mengalami kesulitan fokus belajar karena banyak main HP dan game. Ditambah kondisi rumah yang kurang kondusif dan munculnya perasaan bersalah saat nilainya turun. Kalau Deden, pengalaman traumatis di masa lalu yang menyebabkan pikiran negatif muncul terus-menerus dan menimbulkan reaksi fisik akibat kecemasan. Sementara Dimas menghadapi masalah harga diri karena sering membandingkan dirinya dengan teman-teman yang berprestasi, sehingga Dimas merasakan tidak memiliki nilai lebih dan kehilangan kepercayaan dirinya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan relaksasi sebentar. Ini sangat penting agar pikiran kalian lebih tenang dan jernih. Coba kalian duduk dengan nyaman. Oke, sudah nyaman? Sudah Bu. Pejamkan mata kalian, lalu tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan. Oke, bersama-sama ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, lalu hembuskan. Oke, rasakan tubuh kalian menjadi lebih rileks, pikiran menjadi lebih tenang. Oke, sekarang coba buka mata kalian perlahan. Oke, bagaimana perasaan kalian sekarang? Sudah merasa lebih nyaman? Sudah Bu. Ada yang masih merasa tegang atau gelisah? Tidak. Oke, baik. Anak-anak, sekarang mari kita refleksikan bersama. Dalam hidup, kita semua pasti punya tantangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna, dan itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi tantangan itu. Untuk Randi nih, kesulitan fokus bukan berarti kamu tidak mampu. Kamu hanya perlu menemukan cara belajar yang lebih cukup untuk kamu. Untuk Deden, kecemasan saat presentasi adalah hal yang wajar, bahkan orang dewasa pun bisa mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola kecemasan itu. Oke, selanjutnya untuk Dimas. Nah, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kamu punya nilai sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sekarang Ibu ingin memberikan tantangan untuk kalian sebagai motivasi. Untuk Randi, tantangannya nih yang Ibu kasih, coba minggu ini kamu terapkan minimal 3 kali saat belajar, lalu kamu catat apakah ada perubahan pada fokus kamu. Ibu yakin Randi pasti bisa. Baik Bu. Oke, untuk Deden, tantangannya yaitu coba Deden latihan presentasi di depan cermin setiap hari minimal 10 menit, dan coba 1 kali presentasi di depan teman atau keluarga. Ibu percaya Deden bisa mengatasinya. Baik Bu. Oke, yang terakhir untuk Dimas, tantangannya setiap hari coba tuliskan minimal 3 hal yang kamu syukuri dari diri kamu sendiri, dan coba 1 hal baru di minggu ini yang agak menantang. Ibu yakin Dimas punya banyak potensi. Oke, nah gitu ya anak-anak. Anak-anak, Ibu ingin kalian ingat bahwa setiap orang
punya perjuangannya masing-masing. Jangan pernah meremehkan usaha kalian. Sekecil apapun itu, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari pembelajaran. Kalian adalah versi terbaik dari kalian diri sendiri, bukan dari orang lain. Percayalah pada proses dan teruslah berusaha dengan ikhlas. Jangan lupa, ibu selalu ada buat kalian. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita sama orang yang kalian percayain. Bisa ke ibu atau ke guru lain, atau juga bisa ke teman yang dipercayai oleh kalian. Nah, sekarang ibu mau tanya, dari yang ibu berikan tadi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kalian? Sudah Bu. Ada yang ingin ditambahkan atau berubah? Tidak Bu. Oke, coba Randi, menurut kamu sudah pas atau perlu disesuaikan lagi? Sudah Ibu. Oke, bagaimana menurut Deden, apakah sudah cocok? Sudah cocok Bu. Oke, terakhir, bagaimana menurut Dimas, apakah kamu sudah merasa pas atau ada yang ingin ditambahkan? Ya Bu, sudah pas. Oke, anak-anak, ibu ingin menegaskan satu hal penting. Ibu di sini bukan untuk memutuskan apa yang harus kalian lakukan. Ibu hanya ingin memberikan gambaran, pilihan-pilihan, dan perspektif yang mungkin bisa membantu kalian. Keputusan akhir tetap ada di tangan kalian, karena kalian yang paling tahu diri kalian sendiri. Apa yang paling cocok dan apa yang paling kalian butuhkan. Ibu percaya kalian punya kemampuan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Jadi silahkan kalian pikirkan baik-baik solusi dan metode mana yang paling cocok untuk kalian terapkan ya. Ya Bu. Oke, baik anak-anak, kita sudah hampir di akhir sesi konseling kelompok pada hari ini. Kita sudah mengidentifikasi masalah yang kalian hadapi, yaitu ada kesulitan fokus belajar, kecemasan presentasi, dan kurangnya percaya diri. Kita semua membahas metode dan solusi yang bisa kalian coba sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita sudah membuat komitmen dan tantangan untuk minggu ini. Kita semua sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dan mendukung satu sama lain. Oke, Ibu ingin mengundang kalian untuk bertemuan konseling kelompok berikutnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 pada waktunya dari jam 9 sampai jam 9.45. Tempatnya yaitu di ruangan konseling saat ini. Baik Bu. Oke. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi progres kalian dalam menerapkan solusi, membahas tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi, mencari solusi baru jika diperlukan, dan saling berbagi pengalaman. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Sudah Bu. Oke. Baik. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk Randi, Dede, dan Dimas yang sudah mau hadir, berbagi, dan berkomitmen untuk berkembang. Ibu bangga dengan keberanian kalian pada hari ini. Ingat ya, Ibu selalu ada buat kalian. Ini ruangan BK selalu terbuka. Jangan ragu untuk datang kapan saja kalian butuh. Baik Bu. Baik Bu. Sebelum kita bubar, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya lagi Bu. Silakan Randi. Baik, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.